Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna as-shawab wa jannibna az-zalal. Amma ba'du. Seperti biasa, mari kita baca sholawat terlebih dahulu. Alfu alfi sholatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi sholatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Habiballah. Alfu alfi sholatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya amina wahyillah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kitab Fiqhus Siyam karangan Dr. Syekh Muhammad Hasan Hidayah hafizahullah ta'ala. Kita sudah sampai pada halaman ke-13. Jadi kalau kalian lihat di internet itu begini, kitabnya bisa di print sendiri juga boleh, sudah banyak banget sekarang, atau beli di online juga ada insyaallah, tapi jarang karena ini cetakan Beirut. Termasuk beliau ulama kontemporer. Kita sudah sampai halaman 13. Langsung saja, kemarin kita sudah membahas tentang sejarah puasa, bagaimana disyariatkannya puasa, terus bagaimana puasa sebelum, ya maksudnya puasa di awal-awal Islam. Sekarang kita mengarah ke sejarah difardukannya puasa. Tarikhu fardihi, sejarah difardukannya puasa. Ya, maksudnya di sini adalah puasa Ramadan. Waqad furidha siyamu syahri ramadhana fi sya'bana fi sanati tsaniyati minal hijrah. Bahwasanya puasa bulan Ramadan itu difardukan, mulai digalakkan, mulai wajib dilakukan itu di bulan Sya'ban. Maksudnya bukan berarti bulan Sya'ban itu terus puasa di bulan Ramadan, enggak. Maksudnya ayatnya turun di bulan Sya'ban, setelahnya bulan Ramadan itu sudah wajib melakukan puasa Ramadan di tahun kedua Hijriyah. Waqad somahu sallallahu alaihi wasallam, amma shalli wa sallim wa barik alaihi, tis'a sinina wallahu a'lam, 9 tahun, bahwa Nabi semenjak difardukannya puasa Ramadan itu Nabi puasa selama 9 tahun. Jadi 9 Ramadanan. Kok bisa begitu? Karena kan Nabi itu menetap setelah turunnya wahyu, menetap di Makkah. Itu beliau selama 13 tahun. Dari umur 40 tahun beliau menerima wahyu sampai umur 53 tahun beliau di Makkah. Lalu beliau hijrah ke Madinah, menetap di Madinah selama 10 tahun, jadi genap 63 tahun. Nah, pada tahun kedua Hijriah setelah hijrahnya Nabi, itu turunlah ayat tentang kewajiban puasa Ramadan gitu. Nah, sisanya otomatis ketika tadi umur 53 ditambah 2 tahun Hijriah, tahun kedua Hijriah itu tambah 2 tahun, itu kan berarti 55, sisanya 8 tahun sama tahun pertama itu kira-kira 9 tahun, 8 sampai 9 tahun begitu. Fadhailu syahri Ramadan wasyam, fadilah bulan Ramadan dan fadilah puasa. Inni uridu an astamihal qurra uzran li antakila bihim minal kitabatil fiqhiyah ilal kitabatil adabiyah li bud'i safahat lima yujayyishu fis sadri min fadaili ramadhana wa fadaili siyam. Di sini
Syekh Hasan Hito itu kepingin ibaratnya astamih itu dari samhan gitu, ibaratnya samah tuka itu saya memaafkan kamu, saya mengizinkan kamu gitu loh. Lau samah begitu kalau orang-orang Arab itu. Lah astamiha di sini karena wazannya astafil itu tolabus samahah gitu loh. Atau kalau di khitobah gitu loh. Samahatul fadil itu yang mulia. Maksud di sini ada saya meminta izin al-qurra kepada orang-orang yang membaca kitab ini mudhron sambil meminta maaf, sudah meminta izin sambil ini masya Allah uslub yang sangat indah sekali. Sambil meminta maaf itu saya ingin pindah itu bagaimana? Maksudnya ini saya ingin kita kan mau bahas puasa, kitab ini kan mau bahas puasa. Nah cuma kan kalau puasa itu kan pembahasan fikih gitu. Cuma ini muallif Syekhuna Dr. Syekh Hasan itu ini pengen saya minta maaf dulu, saya nggak mau bahas fikih dulu, tapi saya pengen adabiah pada tulisan-tulisan adabi sastra. Tentang apa sih? Hanya beberapa lembaran aja. Karena apa? Karena ketika beliau mendengar mau nulis tentang puasa, mendengar bulan Ramadan itu di dalam dada beliau itu rasanya menggebu-gebu gitu. Yujayyishu fi sadri min fadhaili Ramadan wa fadhaili syam. Nah, setelah ini ada beberapa lembar kira-kira banyak ini ternyata beliau itu masya Allah fakih sekaligus adib gitu loh, adabi gitu loh. Ini kira-kira ada 6 halaman. 6 halaman ini saya bacanya sardan aja. Saya bacanya secara langsung dibaca semuanya. Dan nanti insya Allah dalam beberapa hari ke depan insya Allah saya akan terjemah. Karena bahasa sastra itu bahasa yang harus dengan bahasa yang indah. Menerjemahkannya itu tidak seperti menerjemahkan secara umum. Harus nerjemah dengan apa itu bahasa yang indah. Jadi insya Allah saya membacanya sekarang baca semuanya dulu riwayatan. Wa turiduna ma'rifata Ramadan idzan hal ta'rifuna al-wirda yabsumu lin nada. Begitu beliau mengistilahkan itu sampai bunga mawar yang tersenyum karena sebuah embun begitu. Ada buah mawar yang seperti ini ibarat adabi. Wa hal ta'rifun al-firashat turaqqisu lil azhar. Gitu loh. Ada kupu-kupu yang mengitari bunga-bunga begitu. Mengitari bunga-bunga. Gitu. Hal ta'rifun al-balabil tughanni lil jamal. Hal ta'rifun al-laila yatanaffasu bi buzughil fajr. Malam pekat. Ini kita mau hadir bulan Ramadan gitu loh. Kita seakan-akan penuh dosa. Lalu tiba-tiba muncul fajar, muncul pagi hari itu, muncul matahari itu rasanya senang banget gitu loh pagi-pagi itu. Rasanya bangun itu seger kan begitu. Hal ta'rifuna al-hayata tatajaddadu bi qudumir rabi'. Hal ta'rifuna ar-ruha tasfu bil asali wal ashal. Hal ta'rifuna al-'ashiq al-mutayyam yazubu qalbuhu hinama tu'awiduhu dzikrayatul habib gitu. Ada orang rindu sama kekasihnya begitu loh. Kalau perindu itu tidak harus ketemu itu enggak masalah. Cuma mengingat-ingat kenangannya kekasih itu aja udah seneng banget gitu. Idza araftum hadza araftum syu'ural mu'mini hina ma yahillu alaihi au tu'awiduhu dzikrayatuh. Mungkin ini kita sebelum Ramadan ini kita ibaratnya work in at home gitu. Ibaratnya bekerja di rumah, kita netep di rumah begini stay at home, pokoknya kita kok seakan-akan bosen di rumah. Ketika datang bulan Ramadan kita itu senang gitu, ngerasa senang banget loh. Ada ibaratnya itu corona apaan itu yang Ramadan, mending kita nyambut senang-senang aja nyambut Ramadan. Musibah lewatin, tetap sabar tapi kita tetap senang menyambut hilal Ramadan gitu. Fawajhuhu basimun mutahallilun bitabashirir rahmah allati tanba'ithu
مع أول خيط من خيوط الفجر في أول أيام هذا الشهر الكريم لتنير دنياه بضياء الرحمة والمسامحة والصفح والغفران في ظلال العبادة البدنية والسمو الروحي والخضوع والتواضع والاستكانة لخالق الأرض والسماء. Jadi ini saya baca dulu semuanya ini karena ini isinya puisi semuanya. Puisi tentang beliau itu mengungkapkan tentang kerinduan pada Ramadan, tentang fadilah-fadilah Ramadan, tentang fadilah-fadilah puasa. وقلبه خاشع ضارع في محراب العبادة والتبتل يتغنى بكتاب الله ويرجعه في صفاء هذا الكون بعد أن كفت عنه آثام الشياطين وأوسدت الأبواب النيران وفتحت أبواب الجنان ففاضت أرواحه على الأرض لتغمرها بنعيم الحب والوفاء والبشر والصفاء مما يجعل المؤمن الصائم يحس بنوع من أنواع السعادة التي تنتظر في ذلك العالم الأبدي الخالد فكأن معاني الأرض قد اكتست بمعاني السماء فتتراءى للصائم بجوعه وعطشه وصفاء نفسه تتراءى له الجنة وقد ازدانت باستقباله جائزة له على صومه إذ يفرحه الله به حينما يقف يوم القيام بين يديه. Kalau dalam hadis yang lain itu kan dikatakan bahwa ada pintu khusus, kalau nggak salah namanya pintu Ar-Rayyan, itu pintu khusus untuk yang dimasuki oleh orang-orang yang ahli puasa, terutama puasa Ramadan. Itu ya. Di samping itu kalau dalam hadis yang lain itu dikatakan apa? As-saumu li wa ana ajzi bihi. Tidak ada yang tahu kadar pahala Ramadan itu kecuali Allah. As-saumu li, puasa itu bagiku, bagi Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalas. Enggak ada yang tahu, gitu loh. Enggak ada yang tahu besaran puasa apa itu pahala orang puasa itu kecuali Allah. Makanya ketika kita ahli puasa di bulan Ramadan ini sungguh-sungguh puasa, besok itu menghadap dengan Allah itu ya itu membawa di antara amalan-amalan kita itu membawa amalan puasa. Wabidzalika tatanaffasu amalus shaimin ba'da an kada yaqdi 'alaiha al-huznu wal asa lil ayyamis sauda allati tamurru 'ala ummatil islam fi kulli makan fatataddadu fiha al-hayah wa tadubbu fiha al-quwwah wa yanba'ithu fiha an-nashat fayabda'u al-'amalu ad-da'ibu min jadid wa ka'annahu khalqun jadid fayawasilu as-sayra bi safinatil amali ba'da an yadrida 'anhu ashbah al-yas allati afza'atu ayyamal mihan asa an yasila ila shawabil aman haitsul hayatul lati kana yatakhayyaluha mundu amadin ba'id. Di bulan-bulan sebelumnya, sebelum bulan Ramadan ini, kita kan selalu terlena dengan dunia, selalu mengejar harta, selalu mengejar ini, mengejar pangkat, mengejar cita-cita, mengejar ini sampai lupa akan datangnya bulan Ramadan. Sekarang ketika datang bulan Ramadan, mari kita sambut dan begitu. Naam, innahu syahrul ladzi tafidhu fihi al-masajid bil malayin minal muslimin baina 'abidin da'ib wa nadimin ta'ib wa raji'in ila rabbih ayib yasiluna ilayha min kulli hadabin wa sawab وتتطلع نفوسهم وقلوبهم وارواحهم وعقولهم إلى رحمة الله التي تجلى في ليالي هذا الشهر الكريم فيعتق عنه كل ليلة عتقا من النار يرجو كل صائم وفد بيت الله أن يكون منهم فتعود إلى المساجد الحركة وتدب فيها الحياة بعد فترة من الركود كاد ينسى فيها المسجد ولتكون الدليل القاطع أن الطهر في الحياة لا يكون إلا حيث تسمو الروح في الحياة في بيوت أذن الله أن ترفع فيذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله إنه الشهر الذي تفتح فيه خزائن المؤمنين بما استخلفهم الله فيه من مال ومتاع ليعيد التوازن إلى الحياة بإغناء
الفقير ودفع الضر عن البائس المحتاج مما فرض الله عليهم من زكاة أموالهم وتزول الأحقاد من صفوف أبناء المجتمع إنه الشهر الذي تتداخل فيه أصوات المؤمنين الموحدين بترتيل القرآن الكريم يجددون عهد الحب القديم للذي فطرهم وأنعم عليهم بترديد كلامه والاتصال في مناجاته قلوبهم له بالحب خافقة وألسنتهم بالشكر له والثناء عليه ناطقة وأعينهم بالدمع فائضة نهارهم عما سواه صيام وليلهم بين يديه سجود وقيام تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Ini semuanya apa? Semuanya puisi gitu Ustaz. Saya bacanya masih baca sardan, baca secara cepat gitu. Innahu syahrus sumiyur ruhi wa tahdhibul khuluqi was safa'ul qalbi alladhi yaj'alul hayata fi sufufil mu'minina hayatan bil mala'il a'la ashbaha minna bil hayati fi man asfu minal ardi wad din. Ibaratnya indah banget di sini itu. Apa itu indahnya? Bahwa bulan puasa itu menjadikan kehidupan orang-orang itu seperti kehidupan di mana kehidupan orang-orang tinggi, kehidupan langit. Jadi orang-orang langit. Nah, bahasanya begitu. Kehidupan orang langit loh. Bagaimana jasadnya itu dari tanah, dari debu, dari tanah liat, tapi perilakunya seperti perilaku orang-orang langit. Yaitu ya puasa. Lah, la aklala syurba wala naumalahum itu siapa? Malaikat. Malaikat enggak makan, enggak minum. Lah, kita sebagai manusia pengen nahan sehari aja 24 jam dari tulu'ul fajri ila ghurubi syamsi. Itu apa? Itu ingin meniru perilakunya malaikat, menjadi orang-orang langit dan begitu, meniru perilaku malaikat dan begitu. La aklala syurba wala nauma. Allahumma akrimna bi syuhudi hadzal syahril azim wa taghammadna fihi bi rahmatikal lati wa'adta ibadakal mu'minin wa manna 'alaina bil maghfirati bi siyamihi wa qiyamihi fi man ataqta minan niran. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان سفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. Ketika masuk bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Kesempatan kita itu, minimal itu kita itu, nama kita itu tertulis lah, ibaratnya tertulis dia, oh ini seorang hamba berusaha menahan lapar dan haus karena Allah gitu. Akhirnya oh ini berarti insya Allah besok dikirim bersama orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang tadi apa masuk dari pintu khusus orang-orang berpuasa, ahli puasa. وروى الترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي منادي يا باغي الخير أقبل يا باغي الخير أقبل. Wahai orang-orang pencari kebaikan, kesini. Sudah datang bulan Ramadan, datang gitu loh. Wa ya baghiyash syari aqsir. Wahai orang-orang yang pengen melakukan kejahatan gitu loh. Udah cukup, aksir itu. Cukup. Kurangi orang-orang gitu. Datang bulan Ramadan, kurangi. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan bagi Allah itu memerdekakan orang-orang yang tadinya ahli neraka, dimerdekakan oleh Allah. Wadzalika kullu lailah, setiap malam. Kalau kita merasa nih tahun-tahun sebelumnya mungkin banyak dosa, menggunung dosanya gitu loh. Kita banyak melakukan maksiat, kita banyak melakukan melupakan Allah gitu. Orang mungkin kadang-kadang mengira kita melakukan sesuatu karena biar enggak maksiat. Lah, kalau kita melupakan Allah, kata-kata orang-orang sufi itu kan apa? Orang-orang sufi itu kita melupakan Allah itu udah maksiat. Gitu. Dan makanya kita selalu istighfar, ya Allah, saya itu meminta ampunan Engkau dari perilaku yang membuat saya itu lupa akan Engkau.
Kaifa la yaqtimul insanu ala ma yaqtimu alaihi min amril ibadi wat ta'ati fi hadzal syahril azim wa qad ja'ala Allahu siyamahu kaffaratan lima taqaddama minadz dzunub. Bagaimana orang-orang itu tidak senang menyambut datang tidak menghadap pada bulan Ramadan yang dimana puasanya itu menghapus dosa-dosanya yang lalu. Faqad rawal Bukhari wa Muslim an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Cuma puasa aja menghadap pahala Allah begitu. Lalu dia itu mencari-cari atau selalu menunaikan sholat malam untuk mencari Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka ia diampuni dosa-dosanya yang lalu. Kaifalah, bagaimana tidak, waqad khassasallahu lis-shaimina baban min abwabil jannah la yadkhuluha min babi siwahum. Nah, tadi sudah saya katakan ada bab namanya bab Rayyan gitu loh. Rayyan itu pintu itu tidak akan dilewati kecuali dilewati oleh ahli-ahli surga yang dia itu ahli puasa. Walaupun puasa Ramadan aja, dia itu ahli puasa Ramadan, sungguh-sungguh di puasa bulan Ramadan, maka dia itu akan masuk surga lewat pintu tersebut. Faqad rawal Bukhari wa Muslim an Sahal bin Sa'd an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu. Ada bocoran ini. Di surga itu ada 8 pintu. Itu sangat merugi kita kalau kita tidak masuk di salah satu 8 pintu itu. Min hababun yusama ar-rayyan. Salah satunya pintu itu namanya Rayyan la yadkhuluha illa shaimun. Tidak memasuki pintu tersebut dibuat الإنسان على الطاعة في هذا الشهر العظيم وقد ادخر الله له من أجل ما لا يخطر له على بال مما تركه الله لكرامه. Gitu loh. Bagaimana gitu loh. Allah itu sudah menyimpan banyak pahala di bulan Ramadan ini, tapi dia enggak sungguh-sungguh dalam puasa. Faqad rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amalan Ibnu Adam itu dilipat gandakan. Al-hasanatu 10 amsalihha ila 700 dhifin. Satu pahala aja itu dilipat gandakan sampai 10, bahkan sampai 700. Qala Allah subhanahu illa shaum, kecuali puasa. Loh, puasa berarti enggak dilipat gandakan? Bukan begitu. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu bagiku. Gitu. Hanya Allah yang berhak membalas, yang berhak melipat gandakan berapapun. Wa ana ajzi bihi yad'u ta'an ajli nisaimi farhatan, bukan farkhatan ya, farhatan, yaitu 2 kebahagiaan. Bagi orang puasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan gitu. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Satu kebahagiaan yaitu ketika dia sedang berbuka. Satu hari dia menahan lapar dan haus, menahan syahwatnya gitu. Lalu ketika berpuasa kan pasti senang, nyiapin, beli es ini, beli es itu, beli gorengan, beli makanan, beli itu, mau buat puasa makanannya yang lebih lezat, yang ini, itu kan senang banget itu. Tidak hanya itu, senangnya itu, wa farhatun, satu kebahagiaan lagi itu kapan? Inda liqa'i rabbih, besok ketika bertemu dengan Tuhannya. Wala khalufu fihi atyabu indallahi min rihil miski as-saumu junnah. Itu ibaratnya ababnya, bahasanya itu bau mulutnya itu loh. Kadang-kadang kan orang berpuasa itu walaupun paginya sudah mungkin dia sudah sikat gigi, tapi yang namanya puasa dia nggak makan apa-apa, biasanya kan agak bau begitu. Itu akan tapi atyabu itu lebih wangi menurut Allah daripada baunya misk itu minyak wangi yang paling
paling wangi. As-saumu junnah, puasa itu sebagai tameng. Ara'aita akhil qari' law anna malakan minal mulukil ma'rufina bi badlihim wa sakhaihim wa qarihim qala li ra'iyati man tabbaqa an-nizamul fulani falahu jaizatun qadruha alfu dinar illa annahu man 'amila al-'amal al-fulani al-khas alladhi la ya'malu illa min ajlil mulk wa lahu khassah innahu man 'amila 'amalan fulani fa inni la uhaddidu jaizatahu bi alfi dinarin wa inna ma atsruku dzalika li karami. Ini diberikan perumpamaan. Perumpamaan bahwa semuanya seorang raja. Ini seorang raja itu dermawan sekali. Nah, mengatakan sayembara. Sayembaranya itu apa? Siapa yang mempraktekkan atau mematuhi peraturan ini, semuanya kayak peraturan ini, peraturan PSBB ya, itulah social distancing gitu sebagainya itu. Lalu siapa yang mematuhi peraturan A, maka ia akan dapat 1.000 dinar gitu loh. Tapi yang mematuhi peraturan khusus gitu loh. Gitu loh. Terus dia melakukan sesuatu itu tidak karena mau mengharap-harap 1.000 dinar gitu loh. Ada amalan khusus tapi dia itu memang melakukan karena seorang raja gitu loh. Ya udah, saya itu mau dikasih ya silahkan, nggak dikasih ya silahkan, tapi saya patuh peraturan karena siapa? Karena seorang raja, karena saya patuh peraturan. Maka ya udah, itu pahalanya lebih banyak. Maka itu akan diberi oleh raja itu lebih banyak gitu, melebihi dari 1.000 dinar yang lain tadi. Atau madza sayakunu ata'ul malik sayadfa'u li hadzal 'amil alfan wa mi'ata dinar aw alfan wa khamsami'ah aw alfain jawabula fa innahu la syak annahu sayadfa'u lahu ma yatanasabu ma'a mulki wa karamihi wa makanati bainan nasi wal muluk. Wa kadzalika ajrus shaim lam yaj'alillahu lahu ajran muhaddatan ka ghairihi min al-ibadat. Nah, ini sebagaimana Allah itu ibaratnya raja di raja, ibaratnya itu Allah itu raja di raja. Ketika nih seumpamanya kamu ada dalam sebuah hadis itu, kamu ketika sholat 2 rakaat sebelum fajar maka kamu mendapat dunia dan seisinya lah. Itu lebih baik daripada dunia saat ini. Kan pahalanya kan segitu. Berarti 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik dari dunia seisinya. Itu kan pahalanya segitu. Tapi kalau puasa itu enggak ada. Kamu puasa sehari, kamu puasa 30 hari, pahalanya apa? Enggak ada. Gitu loh. Enggak ada. Itu, tapi apa? Pahalanya itu tidak terbatas. Gitu. Wa inna ma taraka jazaahu wa ajrahu li karamihi ta'ala mimma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar la nadri tabi'ata hadzal ajr wa la naw'ah walakinna naqta' bi annahu mimma yatanasabu min karamillahi wa jalalihi. Pasti gitu loh. Pasti itu pahalanya itu pasti ada, tapi kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu gitu loh. Ya, yang pasti yang akan diberikan kepada kita yang memang sungguh-sungguh dalam berpuasa itu yang pantas atau yang pantas itu daripada kemurah hatian Allah. Wa dzalika annasiyama khasun lillah la tadkhuluhu ar-raghbatu wasyahwatu wal hawa fa huwa mimma yatanafa ma'aha wa lidzalika qala illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u ta'amahu wa yashawatahu min ajli. Coba kalau orang berpuasa itu bisa disombongin enggak? Bisa aja dia bilang ke depan teman-temannya, saya puasa. Ternyata di belakang dia malah makan, kan nggak tahu. Puasa itu tidak bisa disombong. Hubungannya kamu puasa itu hubungannya kamu sama Allah. Fahni'an laka ayyuhal muslimis shaim fi siyamika wa qiyamika wa abshir bima a'addallahu laka min jazilil ajri wa balighil 'ata wa iyyaka an tufsid shaumaka bi rafath aw jahl aw fusuq aw 'isyan fa yahbitu 'amaluka wa in juhila 'alaika faqul kama 'allamaka mu'allimul khair sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika kamu nih puasa ya jangan rusak puasamu dengan berkata kotor atau dengan perbuatan fasik atau maksiat sehingga amal-amal kamu itu hilang. Ketika semuanya kamu digodain, kamu disakitin sama orang lain, gitu loh. Ya udah, apa? Fakul kama 'allamaka mu'allimul khair, gitu loh. Ketika kamu dilemparin batu, kamu ibaratkan kamu itu pohon mangga, maka balaslah dengan buah mangga, gitu. Begitu terus saja. Gitu. Jangan malah kamu balas dengan batu.
Faqad rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyamu junnah fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wa la yajhal fa in imru'un qatalahu aw syatamahu fa yaqul inni sha'im. Puasa itu mestinya sebagai tameng dalam ya kita jangan berkata kotor, jangan mengatakan perkataan yang bodoh. Ketika ada yang mau membunuhmu atau mencacimu, maka katakanlah kamu itu puasa. Agar apa sih, selama 30 hari itu kalau kita terbiasa ketika dicaci sama orang lain kita diam aja, bahwa kita itu ingat bahwa kita sedang puasa. Ketika kita dicaci, ketika kita disakiti, lalu kita diam, lalu kita terbiasa sampai 30 hari, nanti setelah lewat bulan puasa maka kita akan terbiasa ketika disakiti orang lain kita akan terdiam, tidak akan membalas dengan cacian-cacian yang lain. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah besok kita mengarah kepada hukmus siyam. Cukup sekian dari saya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.